Oke, hari ini Ibu Guru senang sekali kita berjumpa lagi dalam kegiatan pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta kita berdoa bersama-sama. Ibu minta Yonita pimpin kita dalam doa. Marilah kita semua teman-teman dan ibu-ibu, marilah kita berdoa dalam Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mengumpulkan kami semua di tempat ini. Hari ini kami mau belajar tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Semoga kami bisa mengikuti sikap Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. terima kasih Ibu. Baik, Ibu cek dulu kehadiran kita. Oke, hari ini semua hadir atau tidak? Iya. Siapa yang tidak hadir? Iya. Oke, mereka tidak hadir. Oke, nanti Ibu isi mereka. Mereka sakit ya? Iya. Oke, tidak apa-apa. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Nah, baik. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, adik-adik, nanti setelah kita belajar tentang Yesus mengajarkan pengampunan, kita mampu menyatakan iman kepada Yesus Sang Pengampun. Yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, membandingkan sikap Yesus dan sikap ahli Taurat dalam hal mengampuni. Yang keempat, adik-adik mampu menyimpulkan ajaran Yesus tentang pengampunan seperti dikisahkan dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11, kemudian juga dalam Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Lalu indikator yang terakhir, adik-adik nanti setelah kita belajar ini diharapkan mampu membuat niat untuk mau mengampuni orang lain yang bersama kepada kita. Baik, Ibu minta kita semua berdiri untuk bernyanyi. Adik-adik pernah dengar lagu Mengampuni Lebih Sungguh? Pernah dengar tidak? Pernah. Oke, kalau kita pernah dengar, sekarang kita nyanyi bersama-sama. Ini Ibu perlihatkan yang punya syairnya. Kita nyanyi sama-sama. Mengampuni, sama-sama, 1, 2, 3. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Oke, silakan duduk. Kalian suara bagus-bagus semua ya. Suara bagus sekali, Ibu Guru senang sekali. Lebih bagus dari Ibu Guru punya suara. Oke, baik. Setelah kita bernyanyi bersama, Ibu Guru sekedar tanya kembali. Kalian masih ingat tidak materi kali lalu? Iya, materi kali lalu itu Ibu Guru ajarkan tentang Yesus dicobai oleh iblis. Oke, kalau kita masih ingat, kira-kira di manakah tempat Yesus dicobai iblis? Di padang gurun. Bagus sekali tepuk tangan. Di padang gurun. Oke, yang berikut, bagaimana sikap Yesus terhadap cobaan? Terus menolak. Bagus sekali, pintar semua. Ibu Guru senang sekali karena kalian masih ingat pelajaran kali lalu. Baik, anak sekalian, dalam hidup kita setiap hari, kadang orang itu selalu ingin untuk balas dendam. Ketika orang lain datang marah, pukul kita juga ingin balas dendam. Sehingga semua tenaganya terkuras saya untuk balas dendam. Sehingga orang tersebut tidak maju. Tidak apa? Maju. Iya, dia tidak maju. Baik, sekarang Ibu Guru mengajak kita untuk mendalami kisah seorang yang namanya Nelson Mandela tentang bagaimana dia mengampuni orang lain. Nah, Ibu minta kita buka di buku siswa halaman 96. Silakan. Sekarang baca sama-sama. Silakan. Nelson Mandela. Nelson Mandela bukan hanya sosok yang memperjuangkan kebebasan demokrasi di Afrika Selatan, tapi juga menggantungkan
dengan sikap Nelson Mandela? Dia sangat baik. Dia sangat baik. Tepuk tangan untuk Yonita. Oke, Nanda. Coba Nanda. Menurut Nanda bagaimana? Oh, dia juga baik. Siapa lagi? Ayo. Oke, Nona ini silakan. Oh, Nelson Mandela mengampuni orang yang jahat. Tepuk tangan untuk Amel. Oke. Kita banyak kisah tentang Nelson Mandela. Nelson Mandela mengampuni seorang sipir yang sudah begitu jahat terhadap dia. Dianiaya di dalam penjara, dikencingi, digantung dengan kepala terbalik. Coba kita bayangkan. Sadis atau tidak ini? Sadis. Menakutkan atau tidak? Menakut. Nah, hari ini dengan cerita ini Nelson Mandela sebenarnya mau mengajak kita supaya apa? Kita juga harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Oke, nah sekarang setelah kita membaca kisah ini, Ibu minta sekarang kita membaca kitab suci supaya kita lebih tahu mendalami bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita tentang pengampunan. Oke, kita buka di Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Oke, yang lupa bawa kitab suci bisa buka di buku itu ada di halaman 98. Oke, kita baca itu. Kita baca secara bersama-sama, silakan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-paginya ia berada lagi di balik pala, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Kita sudah membacanya. Sekarang Ibu minta kita bentuk kelompok diskusi. Jadi Ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok namanya kelompok Mawar. Kelompok kedua, Ibu kasih nama kelompok pengikut Yesus. Terus kelompok yang ketiga Ibu kasih nama kelompok melati. Siap tidak? Oke, sekarang Ibu guru akan membagikan lembar kerja serta ide. Terima kasih, Ibu. Diskusi kelompok berarti kita berbicara bersama dengan teman dalam kelompok. Kemudian kita bertanya dan jawab dalam kelompok untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan itu. Lalu setelah kita selesai mengerjakannya, nanti sebentar kita harus menyampaikan hasil diskusi kelompok di hadapan teman-teman lain dan juga di hadapan ibu guru. Siap tidak? Siap. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, Ibu Guru senang karena kalian cepat sekali untuk menyelesaikan diskusi kelompok. Karena itu sekarang Ibu Guru akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Coba ini ya. Dan Ibu Guru beri kesempatan kelompok pertama kepada kelompok pengikut Yesus. Silakan. Ayo Maju-maju, jangan malu-malu. Oke, silakan. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Sekarang kami dari kelompok pengikut Yesus. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Apa arti pengampunan? Jawabannya: tidak balas dendam
Silakan. Pertanyaannya, apa arti mengampuni? Jawaban, memaafkan orang lain. Oke. Nomor kedua, mengapa orang harus mengampuni? Jawaban, Yesus mengajari supaya mengampuni. Sudah? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Oh, sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau begitu, kelompok bawah silakan duduk. Sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok yang terakhir, yaitu kelompok melatih. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Apa arti mengampuni? Oke. Tidak marah kepada orang yang bersalah. Oke. Kalau lebih kuat supaya teman-teman yang bisa dengar. Mengapa orang harus mengampuni? Supaya hati kita tenang. Oke. Terus kita berikan tepuk tangan untuk kelompok melatih. Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah mengerti? Anak-anak sekalian, setelah kita mendalami cerita kitab suci tadi, melalui kegiatan diskusi kelompok, lalu dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi kelompok. Nah, dalam cerita kitab suci tadi, itu seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat apa sih? Zina. Menghadapi pertanyaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dia bilang apa? Dia bilang, barang siapa yang merasa diri tidak berdosa, silakan ambil batu dan lempar perempuan itu. Maka hari ini melalui cerita kitab suci tadi, anak-anak, Yesus mau ajarkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini butuh saling mengampuni. Maka kita punya kewajiban harus mengampuni apa orang lain. Oke, sekarang Ibu minta kita merefleksikan. Merefleksi berarti kita merenungkan perjalanan hidup kita yang sudah kita lalui melalui beberapa pertanyaan ini. Oke? Pertanyaan refleksi yang pertama, apakah aku terbiasa marah dan ingin membalas dendam? Kedua, apakah aku berani mengampuni orang-orang yang memusuhi dan pernah menyakiti hati kita? Ketiga, apa yang aku rasakan ketika aku masih menyimpan kemarahan kepada teman? Baik, anak-anak sekalian, setelah kita merefleksikan kisah Yesus mengampuni, Ibu minta kamu mengambil buku tugas untuk menulis tugas ini. Silakan ambil buku tugas. Kita bisa lihat pertanyaan yang ditayangkan di sana. Oke, sudah? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, tugas yang Ibu guru kasih ini dikerjakan dalam buku tugas. Kemudian jangan lupa minggu depan ketika kita les lagi, Ibu kumpulkan terlebih dahulu tugas yang Ibu guru kasih hari ini. Bisa tidak? Bisa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang dengan berakhirnya kalian menulis tugas untuk hari ini, maka berakhir pula pelajaran kita pada hari ini. Karena itu, Ibu mengajak kalian untuk menutup pelajaran ini dengan bernyanyi bersama-sama lagu Mengasihi Lebih Sulit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.